pagi, Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan Yesus yang ceria. Ya, saya lihat wajah-wajahnya semua wajah bersuka cita. Oleh karena apa? Kita percaya hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dia akan menjemput kita satu kali. Siap untuk dijemput Tuhan? Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara juga melihat tayangan ini dari rumah-rumah atau dari manapun berada, baik melalui siaran langsung atau siaran tunda, kita sama-sama mengalami Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di surga, oleh karena berkat kasih-Mu pagi hari ini kami boleh ada lagi di rumah-Mu yang kudus. Kami memperingati hari Engkau naik ke surga Bapa di surga. Engkau naik untuk menyediakan tempat buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, siapakah kami kalau Engkau memperhatikan kami, mempedulikan sampai sedemikian. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau Allah yang telah mati buat kami, tapi Engkau hidup bahkan Engkau bangkit di antara orang mati. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Bapa di surga, apapun yang kami lakukan hari ini, saat ini, semua adalah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami janji kami gak mau mencuri kemuliaan-Mu. Terima kasih berkati kami semua. Jemaat-Mu bahkan juga kami akan melayani. Sama-sama kami diurapi dan diberkati Tuhan. Oleh karena tanpa Roh Kudus, tanpa Tuhan Yesus, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Bapa di surga. Jadilah ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita deklarasikan iman kita dalam Mazmur 91 ya. Baik buat kita pribadi, keluarga, bangsa dan negara. Puji Tuhan. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Mari kita baca Pentakosta yang ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan berikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang besar, yang ajaib, yang perkasa, yang dahsyat Tuhan. Engkau Allah yang layak ditinggikan di bumi dan di surga. Bahkan semua ciptaanmu memuliakan Engkau sampai selama-lamanya. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala
urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Ya Roh Kudus, curahkanlah. Ya Roh Kudus, curahkanlah urapan kuasa-Mu. Kau penghibur dan penolong dalam kehidupanku. Datanglah ya Tuhan, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Datanglah ya Tuhan, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Sambil berdiri, mari kita naikkan. Datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Kudus, penuhi hamba-Mu, penuhi hamba-Mu. Mari kita berdoa, bersyukur, menyembah Dia. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik. Terima kasih Kau sediakan tempat buat kami di surga. Kami bersyukur Tuhan.
Kau sediakan roh penghibur, penolong buat kami. Kami tidak merasa sendiri. Ada Yesus dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Ora basyanda karabashanda karabashi karabata karabasanda. Ora basyanda karabashi karalabarabashi karalabarabalaba. Ora basyanda karabarabalabashanda karabalaba. Dimuliakanlah namamu ya Tuhan, dulu sekarang dan selamanya. Ora basyanda karabasanda karabate kirabasi. Terima kasih Tuhan. Kau enggak pernah jauh dari hidup kami. Terima kasih Kau senantiasa mencari kami. Kau memeluk kami Tuhan. Engkau menggandeng dengan tangan kanan-Mu yang ajaib saat kami berjalan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bahkan Kau berjaga-jaga saat kami berbaring. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Di hari yang ke-29 bulan Mei ini, kami boleh melalui hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Senantiasa ada kekuatan yang baru, senantiasa ada kesembuhan dalam setiap penyakit kami, senantiasa ada pertolongan dalam setiap masalah hidup kami. Terima kasih Yesus, Kau ajaib, Kau besar, Kau dahsyat. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Kami mau bersuka cita, bersyukur, memuliakan nama-Mu sekali lagi Bapa. Haleluya, jadilah dalam nama Yesus. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Katakan, Tuhan memakaimu jadi alatnya. Tuhan jadi alat. Yes. Kita perlu urapan Tuhan dalam melayani Dia. Roh Kudus tercurah. Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, bila Roh Kudus turun ke atas maka akan diberikan kuasa. Amin. Jadi saksi ya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini, hari inilah harinya Tuhan. Pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Siap-siap. Hey. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sebelah katakan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan.
Terima kasih untuk sukacita yang daripadamu Tuhan. Kami percaya hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sehingga saat kami bersukacita, kami yang sakit, kami percaya saat ini sudah sembuh dalam nama Yesus. Apapun sakit penyakit kami, baik secara fisik, jiwa maupun juga dalam kehidupan perekonomian kami sudah sembuh. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, Engkaulah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Oh haleluya, Rabashanda Karabalabashanda. Sikirabashanda. Sebelum kita dengar firman-Nya, mari sekali lagi kita menyembah Dia. Katakan dengan iman kita bersamaan, Yesus, jalan kebenaran dan hidup. Yesus, jalan kebenaran dan hidup. Yesus Tuhan Allahku, tak seorang pun datang pada Bapa, hanya melalui Dia. Yesus naik ke surga, sediakan tempat bagi kita. Dia segera datang menjemput umat-Nya dalam kemuliaan-Nya. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Kita ulang sekali lagi. Yesus jalan kebenaran dan hidup. Yesus Tuhan Allahku, tak seorang pun datang pada Bapa, hanya melalui Dia. Yesus naik ke surga, sediakan tempat bagi kita. Dia segera datang menjemput umat-Nya dalam kemuliaan-Nya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Sekali lagi sambil berdiri, Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga, sediakan tempat bagi kita. Dia segera datang menjemput umat-Nya dalam kemuliaan-Nya. Mari kita angkat tangan. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Amin.
Karabashanda karabashanda. Sikarabashanda karabasi. Bapak, terima kasih buat hari yang indah ini. Hari yang Kau adakan bagi kami untuk menaikkan syukur kami, sebab Engkau naik ke surga untuk sediakan tempat bagi kami. Betapa bahagia kami memiliki Allah seperti Engkau. Tapi bila jangan hanya kami saja, tapi orang-orang di luar sana yang belum mengenal Engkau, mereka boleh turut berbahagia sebab mereka pun termasuk bilangan orang yang Kau cari. Untuk Kau bawa, tinggal bersama-sama dengan Kau di surga yang mulia. Kami berdoa bagi mereka semua di luar sana, yang belum mengenal Engkau, yang belum menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Selamat pribadi mereka. Engkau melawat mereka, Engkau melawat mereka. Kasih karunia anugerah-Mu turun atas mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Berbicara pada kami di pagi hari yang indah ini. Kami mau duduk diam di kaki-Mu seperti Maria mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah, kami mendengarkan. Dan setelah itu berikan kami kemampuan untuk menjadi pelaku firman yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua siap menyambut kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Haleluya. Mohon maaf kalau banyak gangguan hari ini. Soundnya sedikit ada gangguan karena ada perubahan-perubahan dan multimedia yang juga demikian. Tapi puji Tuhan boleh berjalan dengan baik pada akhirnya. Saudara, hari ini saya mau ajak kita melihat kebenaran firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal ke-24 ayat 50 sampai dengan 52. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah padanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Haleluya. Saudaraku, berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, saya beri judul khotbah saya hari ini, berkat sepanjang masa. Berkat sepanjang masa. Bilang kiri kanannya. Berkat sepanjang masa. Haleluya. Nah, saudara, cerita ini dimulai dari ayat yang ke-50. Ayat yang ke-50 bilang begini. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Pertanyaannya, kok Yesus bawa mereka ke sana ya? Dari Yerusalem dibawa keluar sampai dekat Betania. Kita tahu Betania itu tempat tinggal Lazarus, Maria dan Marta. Lazarus yang dibangkitkan dari orang mati. Kenapa dipilih tempat itu? Karena mereka melihat perbuatan Yesus yang membangkit Lazarus dari antara orang mati. Pada sudah hari keempat dikubur, bangkit keluar dan hidup. Itu membuat satu wilayah Betania itu menjadi percaya kepada Tuhan. Terlebih-lebih lagi kesaksian Lazarus. Lazarus sendiri bersaksi dan semua orang melihat. Pilihan tempat ini bukan sekedar memilih. Tuhan mau katakan setiap orang yang percaya kepadanya akan terima berkat daripada dia. Saudara perhatikan nih. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Di mana? Di wilayah seputar Betania. Di wilayah di mana orang percaya kepadanya, Tuhan limpahkan berkatnya di sana. Berbahagialah kita. Katakan kiri kanannya, kamu terima berkat. Kamu terima berkat. Haleluya. Jangan sungkan untuk bilang begitu. Kamu terima berkat.
Karena itu tersedia, memang benar demikian. Nah, ayat 51 yang bilang begini. Perhatikan ini. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Ada orang bilang, loh berarti berkatnya nggak sempurna dong. Karena belum selesai, amin, belum amin, Yesus sudah terangkat ke sorga. Saya mau katakan itu pemikiran yang salah. Perhatikan nih. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, sedang memberkati. Tangannya sedang begini. Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Apa artinya? Itu bukan berkatnya tidak selesai. Itu berkatnya artinya akan kita bawa sampai ke sorga yang mulia. Waktu kita masih hidup muka bumi ini seumur hidup kita. Setelah kita dipanggil pulang, berkatnya masih tersedia. Apa itu? Tempat tinggal yang Tuhan sediakan buat kita. Itu sebabnya saya katakan judulnya berkat sepanjang masa. Nah, murid-muridnya mengerti akan hal ini. Bukan mereka, aduh belum terima, belum amin, Yesus sudah hilang. Enggak. Itu sebabnya ayat 52 bilang begini. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka mengerti bahwa seumur hidup mereka akan terima berkat. Ketika waktunya dipanggil pulang, ada rumah tersedia di surga. Ini rahasia besar. Bukan belum amin, ya selesai. Enggak. Memang itu Tuhan sengaja. Ini agak keganggu sedikit, masih ada tik bunyi, nanti mesti diperbaiki lagi nih. Biasanya nggak begini, saya nggak tahu kenapa. Ini saya bawa dari rumah, proyektornya kadang yang di sini rusak. Oke, balik lagi. Sampai mana tadi? Oke. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat, bukan sekedar bersuka cita loh. Perhatikan depannya itu. Dengan sangat bersuka cita. Artinya ini melebihi dari apa yang pernah mereka alami sukacita itu. Nah, itulah yang Tuhan sediakan buat murid-muridnya, yaitu saudara dan saya, kita semua. Mengapa bisa demikian? Karena Dia adalah Tuhan yang maha baik. Tadi sudah disinggung sedikit. Dalam Yohanes 14, dikatakan demikian. Mulai dari yang pertama, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Saudara perhatikan. Terangkat ke surga. Sampai Dia sediakan tempat buat kita. Kalau tempatnya udah selesai, Dia jemput kita. Bisa dijemput pribadi lepas pribadi, bisa dijemput rame-rame. Suka-sukanya Tuhan. Kita nggak tahu itu. Kedaulatan dari tangan Tuhan. Tapi yang paling penting, penyediaan Tuhan itu sempurna atas kita. Baik waktu masih hidup di muka bumi ini, maupun nanti setelah dipanggil pulang, ada rumah tersedia di sana. Tuhan yang menyediakan. Kenapa? Karena Dia adalah gembala yang baik. Gembala yang baik selalu memperhatikan domba-dombanya. Dalam Yohanes 10, saya tidak ngobrol panjang-panjang hari ini. Yohanes 10, dimulai ayat yang ke-11, firman-Nya bilang begini. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sudah Tuhan buktikan itu dengan mati di kayu salib. Di Bukit Golgota. Dengan kematian yang sangat mengerikan. Sangat tidak manusiawi. Tapi Dia tanggung itu untuk saudara dan saya.
Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ini gembala upahan. Kalau gembala sungguhan, pemilik domba-domba itu, pemilik domba, pasti dia akan pertaruhkan nyawanya untuk menjaga domba-dombanya. Tapi kalau gembala upahan, ya aku digaji bukan untuk mati. Aku cuma digaji untuk menggembalakan domba. Kalau ada serigala yang datang, iya kalau satu aku bisa lawan. Kalau segerombolan, ya udahlah. Nangkep ya? Ayat 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ini berbicara tentang kita orang Gentile, bukan orang Yahudi, tapi yang percaya kepada Tuhan. Jadi kelompok domba yang pertama adalah domba memang orang Israel, orang Yahudi. Tapi domba dari kandang lain adalah orang percaya dari seluruh dunia. Itu adalah domba-dombanya Tuhan yang akan Tuhan gembalakan juga, yaitu saudara dan saya, kita semua. Sehingga ada yang bilang kita ini Israel rohani. Saya nggak suka istilah itu. Secara pribadi saya katakan saya nggak suka istilah itu. Saya lebih suka disebut kita ini anak Tuhan. Kita ini murid Tuhan Yesus. Kita ini domba-dombanya Tuhan Yesus. Dari kandang yang berbeda. Sana kandangnya orang Yahudi, kita kandangnya Gentile. Lebih pas disebut begitu. Saudara, betapa bahagianya kita memiliki gembala yang luar biasa ini. Tuhan perhatikan kita waktu kita masih hidup. Bahkan nubuatan dari Daud. Dalam Mazmur 23 dia bilang begini. Ini kita nyanyiin dulu apa gimana ya? Apa baca dulu ya? Nyanyiin dulu deh Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Nah, habis itu kita baca ya. Nah. Sebentar lagi dicari nadanya ya. Tuhan adalah, terlalu rendah ya, terlalu naik dulu. Dari tadi lagunya rendah terus, bingung saya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku.
Engkau mengurapi aku dengan minyak, biarlah ku penuh melimpah kebajikan dan kemurahan mengikuti seumur hidupku, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jauh sebelum kedatangan Tuhan Yesus sebagai bayi mungil di Bethlehem, Daud sudah menubuatkan tentang hal ini. Kita baca yuk sekarang. Kita udah nyanyi tadi, kita baca sekarang. Mazmur 23 ayat 1-6. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau Tuhan jadi gembala kita, seharusnya takkan kekurangan kita. Tapi kadangkala kita ada di lembah kekelaman. Tadi ada ayatnya kan? Artinya ada situasi yang enggak enak dalam perjalanan hidup kita. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi. Karena dia punya maksud tertentu. Ayat 2. Ia membandingkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Domba itu bisa minum dengan lahapnya, dengan baiknya ketika airnya itu tenang. Kalau airnya bergelora, gitu, susah minumnya. Tapi ketika airnya tenang, pasti itu dapat dinikmati. Benar apa enggak? Kalau airnya bergemuruh gitu, bisa minum. Nanti dulu. Kita aja, kalau mobilnya sedang ngebut, kita mau minum di mobil pakai gelas. Sudah bayangkan enggak? Apa yang terjadi? Bisa tumpah ya, bisa keselak kita kan ya. Masuk hidung airnya, bukan masuk mulut ya. Kan begitu. Tapi kalau tenang, ini Tuhan. Dia tahu kebutuhan kita. Tuhan yang luar biasa. Terus, ayat 3, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu diberitahukannya kepada kita. Ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah menghibur aku. Gembala pasti akan menjaga kawanan dombanya. Dia jaga kita, dia lindungi kita. Sehingga kita bisa berkata, apapun yang terjadi, ketinggiannya, turunin satu. Apa taruh rendah, naik sudah. Ya. Mari cara nyanyi deh. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mantap, ini Tuhan kita.
Gembala yang baik. Pemeliharaan itu sempurna atas kita. Itu sebabnya kita bisa berkata apapun yang terjadi. Apapun. Karena kita memiliki gembala yang care sama kita. Yang memelihara hidup kita. Selama kita tidak keluar, tidak lari dari kandang. Kalau kita lari dari kandangnya Tuhan, salah sendiri. Karena serigala di depan sana sudah menanti. Sebab itu kita perlu menundukkan diri kepada Gembala Agung kita, Yesus Kristus Tuhan. Terus, ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ini. Ketika Yesus naik ke surga, 10 hari kemudian, Roh Kudus dicurahkan. Pengurapan turun atas kita. Pengurapan yang mengajar kita. Pengurapan yang memampukan kita untuk menjadi pelaku firman yang setia. Pengurapan yang memampukan kita untuk mengusir setan. Mengalahkan tipu daya iblis. Saudara, yang penting bagi kita adalah jangan batasi pengurapan itu turun atas kita. Ayat ini dengan jelas mengatakan, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah, artinya orang di sekitar kita pun dapat merasakannya. Bahkan kita nggak usah usir setan, ketika kita datang setan tuh ngapur sendiri. Itu artinya melimpah. Wi masih ingat waktu retret orang pada ketakutan masuk kamar mandi yang di belakang di tempat retret. Saya bilang, sudah mandi sana di depan, saya di belakang. Pak, nanti kalau kekunci bagaimana? Kekunci, apanya kekunci? Saya yang kunci. Pak, udah ada kunci gak bisa dibuka pintunya. Bisa, sana. Saya mandi paling belakang. Kamar mandi belakang yang orang lain gak berani masuk. Saya mandi di situ, jebur. Selesai keluar. Pak, gak apa-apa, gak ada yang ganggu. Ya enggak, emang siapa yang ganggu? Di mana terang datang, gelap harus minggir. Itu yang sering saya katakan. Nah itu bisa terjadi ketika piala kita penuh melimpah. Pengurapan itu melimpah. Nah pengurapan itu selain mengajar kita, juga memampukan kita. Tanpa berkata-kata membuat iblis minggir. Tapi kalau pengurapan itu kurang, piala kita nggak penuh melimpah, jangan-jangan hanya cukup untuk menerangi diri kita sendiri. Lebih daripada itu nggak bisa. Saudara ingat perumpamaan garis-garis yang bijaksana dan yang bodoh? Itu yang Tuhan berikan kepada saya untuk membuka gereja ini. Matius 25. Nah Tuhan minta supaya kita itu pialanya penuh melimpah. Bukan sekedar penuh, tapi penuh melimpah. Artinya orang lain merasakannya. Bukan untuk diri kita sendiri, tapi juga orang di sekitar kita boleh merasakannya. Haleluya. Terus, ayat 6. Kebajikan. Ini belum dimatiin. Tinggal satu juga kan, tolong deh, segera. Ini lupa dimatiin tadi. Oke, nggak apa-apa. Sampai mana tadi? Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Seumur hidup kita di muka bumi ini, kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti kita. Selama kita ada dalam tuntunannya. Kalau melenceng, ya salah sendiri. Udah ada serigala yang siap menerkam. Tapi selama kita ada dalam pengembalaan, Tuhan akan menjagai kita. Gembala Agung itu akan menjagai kita. Sekali lagi. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sepanjang masa. Seumur hidup di muka bumi maupun setelah itu kita tinggal bersama dengan Tuhan di surga yang mulia. Ingat, Tuhan naik ke surga untuk sediakan tempat bagi saudara dan saya. Sebab itu perhatikan ini. Perhatikan ini baik-baik. Tuhan sangat ingin saudara dan saya aman dalam perlindungannya. Saudara ingat firman-Nya berkata,
tiada seorang pun dapat merebut engkau dari tanganku. Betul, tidak ada seorang pun yang dapat merebut kita dari tangan Tuhan. Tapi kita bisa keluar dari tangan Tuhan karena kemauan kita sendiri. Pilihan ada di tangan kita. Firman-Nya berkata, tidak seorang pun akan dapat merebut engkau dari tanganku. Karena dia gembala yang luar biasa. Gak ada yang bisa merebut. Tapi kita bisa keluar dari tangan Tuhan dengan kehendak kita sendiri. Itu salah sendiri. Sebab itu perhatikan baik-baik kebenaran firman Tuhan ini. Perhatikan baik-baik. Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Sebab itu perhatikan perjalanan hidup kita. Kadang-kala ada onak dan duri yang merintangi. Tapi percayalah, kita akan melewati semua. Bukan karena kuat dan gagahnya kita, tapi karena Tuhan yang membawa kita keluar dari masalah itu. Ingat Mazmur 91. Itu setelah ada Mazmur 23, baru ada Mazmur 91. Perhatikan itu urutannya. Dia gembala yang baik, maka dia tidak inginkan kita menderita. Tapi kalau sampai kita menderita, itu karena Tuhan punya maksud tertentu yang mungkin kita nggak tahu. Tapi pada waktunya kita akan mengerti. Sampai ada lagunya kan, dulu ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, gitu kan. Indah, kita naikkan dulu pujian itu. Indah rencanamu. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Itu Tuhan kita. Itu Tuhan kita. Saudara, oleh karena jangan egois. Ayo, mari relakan diri kita untuk dipakai oleh Tuhan, menjadi saksinya. Bawa banyak jiwa datang kepada Tuhan, supaya mereka pun boleh merasakan apa yang kita rasakan. Kebaikannya Tuhan, penyediaan Tuhan, berkat sepanjang masa. Waktu hidup di muka bumi ini, ada perlindungan yang sempurna dari Tuhan. Sampai kita tiba di surga yang mulia,
tempat yang Tuhan sediakan bagi kita. Saudara dengar baik, itu Tuhan kita. Oleh karenanya perhatikan. Perhatikan baik-baik hal ini. Yesus naik ke surga, sediakan tempat bagi kita. Selama kita di bumi, dijagainya kita, disertai kita dengan Roh Kudus-Nya, dengan kuat kuasanya, untuk membawa kita keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada orang-orang yang menang. Karena kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan itu. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Haleluya. Sebab itu mari kita bersukacita. Kenapa? Karena berkat Tuhan atas kita sepanjang masa. Amin. Haleluya. Naikkan dulu pujian. Bukan kuat, bukan gagah. Kita banyak nyanyi hari ini. Mari cari nyanyi ya. Duet sama Chris ya? Enggak apa? Tolong tayangkan. Bukan kuat, bukan gagah. Epi nemenin? Boleh. Mana mic-nya? Bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, Bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini mari kita bangkit berdiri. Gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Bukan kuat, prok, bukan gagah, prok, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Oleh rohku kata Tuhan. Oleh rohku kata Tuhan. Lagu ini mau katakan kepada kita, jangan sombong. Kalau kita bisa lakukan itu, bukan kuat gagahnya kita, tapi karena roh Tuhan yang bekerja di dalam dan melalui kehidupan kita. Kita berdoa. Bapak, kebenaran firman-Mu telah hamba-Mu sampaikan. Tersedia bagi kami berkat sepanjang masa. Luar biasa Engkau Tuhan. Selama kami hidup di muka bumi ini, ada jaminan pemeliharaan daripada Engkau. Ketika waktu kami tiba untuk Engkau panggil pulang, Engkau sediakan tempat tinggal bagi kami di sana. Wow. Dahsyat Engkau Tuhan. Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, terus ajar kami. Mampukan kami untuk mengerti pesan firman-Mu. Dan sekaligus dimampukan untuk jadi pelaku firman yang setia. Sebab roh memang penurut tapi daging itu lemah. Tapi dengan pertolongan-Mu Roh Kudus kami pasti bisa. Kami rindu menikmati berkat sepanjang masa itu seumur hidup kami di muka bumi. Dan setelah itu menikmati kebersamaan dengan Tuhan di sorga yang mulia. Terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus Gembalaku yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Kuatkan teguhkan terus hati kami dalam mengiring Engkau. Biar mulai hari ini pengertian itu tertanam dalam hati kami. Dan kami dikuatkan, disegarkan dalam mengiringi Engkau. Terima kasih. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berkat sepanjang masa itu benar-benar kami alami. Kita yang percaya memiliki pengharapan ini sama-sama kita katakan. Amin. Akan duduk saudaraku. Haleluya, haleluya. Tiba saatnya buat kita untuk memberi.
Semua sudah siap dengan amplop persembahannya? Kalau sudah, yuk kita bangkit berdiri, kita angkat amplop persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapak, terima kasih kami diberi kesempatan memberi. Kami tahu apa yang kami berikan ini datangkan daripada-Mu. Oleh karena berkat-Mu lah maka kami dapat memberi. Bapak, terimalah persembahan kami yang kami berikan dengan hati yang penuh sukacita dan ucapan syukur. Baik itu bentuk persembahan umum, pembangunan, diakonia, ucapan syukur, persepuluhan, persembahan khusus ulang tahun gereja, apapun namanya. Hamba berdoa berkati tangan-tangan yang memberi. Balaskan 100 kali lipat dalam nama Tuhan Yesus. Dan berkati juga tangan-tangan yang mengelola supaya dikelola dan takut akan Engkau Tuhan. Semata-mata bagi pelebaran kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap memberi. Sama-sama kita katakan, amin. Yuk kita masuk dalam kotak persembahan di depan. Kita patut bersyukur ya, hari Selasa yang lalu hasil biopsi Nani sudah keluar dan negatif dari hal yang menakutkan. Ya, Tuhan mendengar seruan doa anak-anaknya dan dikabulkannya. Kita patut bersukacita oleh karena itu. Haleluya. Ada sukacita? Aku tanya ada sukacita, mestinya jawabnya ada. Itu sama dengan ada makanan nggak di rumah? Apa kita bilang amin? Enggak dong. Ada makanan nggak di rumah? Ada atau nggak ada? Kalau nggak ada beli kan gitu. Kalau ada ya pulang makan kan gitu ya. Kadang-kadang kita suka latah gitu ya. Oke, kita akhiri ibadah kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran, ajaib Tuhan, 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 ajaib Tuhan. Dalam keajaibannya, pulanglah dan terimalah berkat anugerah dan sejahtera melimpah-limpah dari Bapa kita surga. Di dalam ciptakan sempurna yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, dan kuat kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk menikmati semua janji-janji Allah. Kita percaya dengan pengharapan ini. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat pagi, menjelang siang, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.